Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang sudah membaca kitab Hakim-Hakim sampai habis? Bagaimana kesan saudara waktu membaca kitab Hakim-Hakim? Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim, ibarat di dalam lari estafet, saudara. Ini estafet ketiga ini boleh kata gagal melanjutkan, ya. Tongkat estafet pertama dibawa oleh Musa, dilanjutkan oleh Yosua, ya, kemudian dilanjutkan untuk suku-suku yang ada masuk tanah Kanaan. Boleh kata ada penafsir yang mengatakan bahwa estafet yang ketiga ini gagal, ya, atau tidak mencapai sasaran yang seharusnya. Setelah malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, bagian ini, ya. Kita hari ini akan banyak mendiskusikan beberapa topik-topik yang sangat relevan untuk hidup kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca Hakim-Hakim pasal pertama. Kita akan membaca lebih dulu ayat 1 sampai dengan yang ke-15, ya. 1 sampai 15 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkata Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang untuk melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan, orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan ini, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan orang Yerusalem, merebut lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda masuk berperang melawan orang-orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negev dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron, dan nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahima, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu ada Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Asa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Asa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dipujuk suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya,
Lalu berkata kepada Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah yang telah kau berikan kepadaku, tanah gersang. Bila juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikannya mata air itu di hulu, di mata air yang dihilir. Saudara, kita melihat di dalam perjalanan orang Israel ya, memasuki tanah Kanaan, saudara, mereka sudah berhasil untuk menaklukkan, tetapi mereka belum selesai untuk menduduki, saudara. Ya. Jadi mereka belum selesai menduduki. Ya, sudah menaklukkan, tapi belum betul-betul menduduki. Kalau istilahnya, saudara, kita di dalam peperangan, waktu kita perang, negara itu sudah kalah. Cuma kan perlu ditaklukkan, ya, diduduki tempat itu. Dan saudara, orang Israel sudah menaklukkan tapi belum menduduki. Nah, kalau menduduki itu berarti nanti harus berhadapan dengan orang-orang yang masih tinggal di tanah Kanaan. Nah, saudara, Yosua di dalam melaksanakan tugasnya, dia menaklukkan tapi tidak langsung menduduki tempat-tempat itu. Maka ada bagian di mana orang-orang Israel harus mengerjakan bagian itu. Ya, kalau kita melihat di dalam perjalanan orang Israel sejak dari tanah Mesir, Musa lebih fokus bagaimana membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir, ya, sampai di padang gurun, ya, mengeluarkan. Ya. Lalu Yosua punya tugas untuk masuk tanah Kanaan dan menaklukkan. Maka tiba saatnya 12 suku atau 11 suku, ini satu orang Lewi, ya, punya tugas untuk menduduki. Nah, mendudukin ini adalah PR yang tidak mudah, saudara. Ya. Karena masih ada banyak raja-raja, kuasa-kuasa di Israel ditaklukkan. Nah, di sini, saudara, seharusnya orang Israel mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan untuk melaksanakan misi yang belum selesai ini. Dan waktu menjalankan misi yang belum selesai ini bukan tugas yang gampang, tapi juga mengandung suatu bahaya, yaitu adanya pencobaan, godaan, sehingga mereka ini tidak mengerjakan yang seharusnya, saudara. Saudara, ini sesuatu hal yang kalau kita baca pasal pertama, saudara, kita melihat bahwa orang-orang Israel itu tidak mengerjakan sepenuhnya apa yang Tuhan mau. Bahkan terjadi adanya kompromi-kompromi. Kompromi-kompromi sehingga akhirnya mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kompromi-kompromi itu nanti mengakibatkan di mana orang Israel jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat kompromi ini dari hal yang pertama, dari hal yang kecil, ya, sampai akhirnya ini boleh kata menjadi suatu makin masif. Akhirnya mereka masuk ke dalam jerat di dalam pencobaan. Dan saudara, kita melihat bahwa hal ini terjadi juga ada unsur ada pengaturan dan disiplin Tuhan. Ya. Saudara, kita akan melihat satu bagian ayat untuk kita bisa memahami. Pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, saya akan bacakan, ya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel itu yang tidak mengenal peperangan, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja orang Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hefi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju Hatmat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel. Dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa.
Demikian orang Israel diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang-orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan mereka memberikan anak-anak mereka kepada anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada orang-orang itu. Dan seterusnya, kalau gitu, setelah itu kita melihat orang Islam melakukan yang jahat di mata Tuhan dan seterusnya. Saudara, kita melihat bahwa waktu orang Israel ada di tanah Kanaan, itu berkata mereka ada di tengah-tengah pencobaan. Atau ada istilahnya itu orang Israel ada di tengah-tengah musuh rohani, ya, bukan itu jasmani. Dan itu memang di dalam izin Tuhan. Nah, kalau kita mengetahui, saudara, di dalam kita mempelajari dalam pemeliharaan Tuhan, kita mengenal adanya ujian, adanya pencobaan. Memang kalau di dalam bahasa Inggris ada istilah sama, temptation. Cuma secara terminologi kita memahami ada dua macam. Pertama, itu yang bersumber daripada Tuhan. Yang kedua, bersumber daripada iblis. Maka kita seringkali pakai kalau di pihak Tuhan itu ada ujian Tuhan. Ujian Tuhan tujuannya itu positif. Supaya kita kuat, supaya kita bertumbuh. Tapi juga ada pencobaan iblis yang tujuannya untuk menghancurkan. Dan kadang-kadang dua hal ini susah kita pahami, ya. Nah, kalau kita melihat secara realita, kita melihat di dalam kehidupan daripada Ayub. Ayub itu, saudara, Tuhan mengizinkan untuk dicobai. Ya. Tapi kita melihat aktor yang mencobai siapa? Iblis. Iblis yang menuntut, ya, kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Karena iblis punya suatu presupposisi, ya, bahwa Ayub menjadi orang setia kepada Tuhan karena Tuhan melindungi. Tuhan memberkati, sehingga membuat Ayub itu setia kepada Tuhan. Padahal bukan itu, ya. Tuhan mengatakan iblis menuduh begitu di hadapan Tuhan dengan cobaan supaya ada kesempatan untuk menyerang daripada Ayub, tentu menghancurkan Ayub. Dan Allah mengizinkan itu. Lalu kita melihat di dalam peristiwa itu bagaimana semua anak-anak Ayub itu meninggal dunia. Ya, bukan sembarangan, 10 anak, ya. Kalau anak satu masih lumayan, ya. Maksudnya kalau anak 10 yang mati satu, ya masih lumayan, ya. Cuma kalau anak 10 semuanya mati, itu bukan lumayan lagi. Lalu usaha yang dibangun dengan integritas. Boleh kata dengan kejujuran, dengan memikirkan kesejahteraan karyawannya, harus mengalami kebangkrutan. Baik karena adanya moral evil atau natural evil. Natural evil itu bencana alam. Kalau moral evil itu ada kejahatan, orang-orang kasti, perampok yang menghancurkan. Dan semua habis bersih. Lalu ada yang ketiga, yaitu kesehatan daripada Ayub. Semua tubuhnya itu jadi borok, yang sakit sampai dikerok dengan beling. Saya nggak tahu kesehatannya seperti apa, ya. Sampai istrinya, tanda kutip, sebenarnya istrinya cukup rohani, ya. Sampai boleh kata tidak setahan, ya. Sampai dia ngomong, kutukilah Tuhan, matilah kamu. Bukan berarti kerohanian daripada istri Ayub itu ecek-ecek, ya. Nah, orang yang sekuat apapun kalau ngalahin seperti itu kadang-kadang bisa mengalami situasi yang tidak gampang, bisa goncang imannya gitu loh. Nah, saya sih tidak menganggap bahwa istri Ayub itu orang kurang rohani. Saya kira cukup rohani, bisa mendampingi Ayub, ya, bisa menjadi orang yang salah, itu pasti mereka sama-sama dibangun. Cuma manusia itu memang ada keterbatasan. Ayub pun ada batasnya. Nah, itu kita melihat adanya ujian daripada iblis, ada cobaan daripada ujian daripada Tuhan, ujian daripada iblis. Tapi singkat cerita, itu semua terjadi di dalam kontrol Tuhan. Entah iblis mau mencobai, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Ya.
Ya, kalau Tuhan mengizinkan berarti ada maksud baik Tuhan di belakang itu. Nah, ini terjadi pada orang Israel pada waktu masuk tanah Kanaan. Tuhan tidak perintahkan Yosua untuk semua beresin semua. Sehingga boleh kata 12 suku, 11 suku Israel nggak perlu berjuang. Mereka harus berjuang untuk menduduki, menyelesaikan. Lalu kita melihat saudara, waktu mereka memang di sini saudara, kita melihat kalau di dalam diri Yosua, Tuhan kasih petunjuk ya kepada Musa sebelum Musa meninggal. Dan Tuhan juga berbicara langsung kepada Yosua, supaya Yosua yang meneruskan. Jelas sekali. Cuma di dalam kitab Hakim-Hakim nggak ada penunjukan. Artinya saudara, mereka harus disiapkan dua pemimpin besar ya. Harusnya mereka belajar ya. Firman Tuhan sudah clear dijelaskan. Malah Yosua sebelum dia meninggal, dia ada 2 kali memberikan seminar besar, briefing besar, supaya mereka jangan jatuh ke dalam penyembahan berhala, jangan kawin campur dengan penduduk lokal. Itu jelas sekali. Tapi saudara, Alkitab beritahu pada kita, saudara, orang Israel yang begitu sudah clear ini, saudara, Alkitab memberikan informasi, saudara, mereka ini nggak mengenal Tuhan atau perbuatan dilakukan Tuhan atas orang Israel. Saudara, ini suatu momen di mana mereka tidak mengenal Tuhan, God covenant, dan tidak tahu perbuatan Tuhan. Saudara, saya percaya pasti mereka ini mendengar kisah ini kan belum lama kan. Maka cenderung di sini saudara, saya cenderung melihat bagian ini saudara. Mereka tuh mengabaikan, gak peduli gitu. Jadi mereka tuh ada suatu pergeseran di dalam kehidupan rohani mereka begitu rupa. Dan ini saya percaya saudara, ini ada suatu degradasi dan gak langsung drastis, tapi menuju sampai titik sampai orang Israel itu seperti gak mengenal Tuhan atau berlaku sebagai orang gak mengenal Tuhan. Atau mereka sudah berkata sudah bergeser begitu rupa sehingga mereka sungguh-sungguh seperti menjadi walaupun secara status umat Tuhan tapi mereka tidak hidup sebagai orang percaya. Nah, kita melihat surah-surah karya Yesus Kristus di dalam pertama kali di sini Yehuda. Yehuda kan orang saya bertanya siapa yang harus memimpin? Ya, Allah berikan petunjuk. Yehuda mulai bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau untuk menaklukkan itu. Lalu kita bilang Yehuda mengajak yang namanya Simeon. Karena dia sama-sama dilahirkan oleh Leah, jadi bersaudara. Dan Simeon juga tinggal di tengah-tengah Yehuda sebetulnya. Sehingga secara umum mungkin make sense lah ngajak ya. Karena ini pola pada waktu orang Israel keluar masukin dari sebelah timur ke barat kan 2,5 suku juga ikut perang. Ini justru pola. Oke lah, mungkin nggak ada masalah. Walaupun ada sebagian orang bermasalahkan. Ya disuruh maju kok kamu kok ngajak orang lain gitu, ya. Jadi ada orang bermasalahkan itu, tapi kalau kita pikir nggak mempermasalahkan. Mereka kerjasama, ya baiklah kerjasama. Tapi sebenarnya ordernya jelas kok. Yosua atau siapa? Yehuda artinya ya alone, jalan sendiri, tugas kamu ya. Tapi istilahnya bolehlah ngajak, tidak jadi suatu masalah yang serius. Lalu mereka mengerjakan. Nah, mengerjakan saudara kita melihat mereka mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan. Sekilas nggak ada masalah saudara. Bahkan akhirnya mereka bisa menaklukkan. Di sini ada seorang yang namanya Adoni-Mesek. Ya. Adoni-Mesek ini, saudara, mereka mengalahkan, katakan majulah orang suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan, orang Feris ke dalam tangan mereka dan memukul kalah orang-orang itu dekat Mesek 10.000 orang banyaknya. Saudara, di sini katakan Allah menyerahkan. Artinya saudara, peperangan ini bisa menang karena ada campur tangan Tuhan.
Bukan sekedar bahwa suatu perang. Tapi ada tangan Tuhan yang menyertai sehingga mereka bisa mengalahkan. Ya, saudara, sesuai dengan petunjuk pelaksana, kalau kamu mengalahkan harus bikin mati dan harus dimusnahkan itu. Tapi kali ini saudara, Yehuda tidak melakukan itu saudara. Jadi Adoni Besek ini saudara nggak dimatiin saudara. Lalu dimutilisasi, dipotong-potong. Saudara, ini bukan caranya Tuhan, bukan Tuhan mau begitu gitu loh. Jadi ordernya Tuhan ini, order Tuhan minta kalau you masuk, you bunuh atau kamu usir, ya, bukan di Anda yang dimutilisasi seperti ini, saudara. Ya, sepertinya saudara, ini akhirnya dijelaskan Adoni Mesek itu, saya juga melakukan seperti itu. Berarti saudara, orang Israel juga melakukan dengan cara orang non-Kristen, saudara. Jadi saudara, kita melihat pola tambah sadar ini sebetulnya sudah ada suatu pencemaran di dalam etika perang mereka. Jadi mereka pakai cara-cara, walaupun orang katakan secara manusia kita lihat, oh ini keadilan. Dulu kamu begitu, sekarang berlaku seperti itu ya. Tapi ada yang mengatakan ini Yehuda ini sudah pakai cara yang nggak tepat sebetulnya. Ini mirip dengan Saul nanti. Saul juga begitu. Pada waktu dia harus membasmi, malah membiarkan orang hidup, malah caranya nggak dimusnahkan gitu. Allah nggak berkenan. Ini satu bagian di mana Yehuda itu nggak betul-betul untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya memang di sini nggak ada informasi yang begitu detail ya. Tapi saya melihat saudara, ada suatu pola Tuhan bagaimana kerja, saudara. Jadi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi ordernya Tuhan. Harusnya dimusnahkan, malah dibikin mati pelan-pelan gitu. Ini sadis sekali sebetulnya. Lalu nanti kita akan melihat degenerasi ini akan terjadi terus, saudara. Saudara, kita melihat bahwa ini ada sesuatu hal yang sudah ada. Walaupun Tuhan itu memberikan janji menyertai dan mereka boleh mengalami kemenangan, tapi di dalam tindakan mereka tidak betul-betul mengikut cara Tuhan. Alkitab katakan kepada Yosua, ya, Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, bertindaklah hati-hati menurut hukum yang kuberikan kepada hamba-Ku Musa. Artinya saudara, Tuhan minta supaya kita ini betul-betul hidup sesuai dengan pedomannya Tuhan. Bukan pakai cara-cara dunia ini. Lalu saudara, saya akan loncat sedikit saudara. Kegagalan Yehuda saudara. Kita melihat saudara di dalam ayat ke-19 ya. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah itu, sebab orang-orang itu mempunyai kereta-kereta besi. Saudara, kita melihat sepertinya ini masuk akal ya. Wah, ini punya kereta-kereta besi. Tapi kita ingat saudara, Yosua dulu menaklukkan Jericho yang begitu kuat, dan juga yang ada penduduk kereta besi ditaklukkan, saudara. Jadi saudara, kita melihat kalau Allah menyertai, seharusnya nggak ada sesuatu yang tidak bisa ditakluk, yang tidak bisa ditaklukkan. Artinya saudara, di sini saudara bahwa Yehuda tidak mau berjuang hanya bersadarkan kepada kemampuan dan kapasitas dia. Kurang melibatkan Tuhan di dalam peperangan ini, saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian, saudara? Kembali landasannya waktu Yosua perang, saudara, kereta-kereta besi pun bisa dikalahkan. Dan waktu kalah, waktu tidak bisa menaklukkan, harusnya
introspeksi diri ya. Kenapa tidak bisa menaklukkan? Kita mengetahui pada waktu orang Israel mengalahkan Jericho, Gilang gemilang ya. Lalu mereka perang lagi sama kota lebih kecil kalah gitu. Dan Yosua pertama tidak bisa ngerti kenapa Tuhan biarkan ini. Lalu sementara Yosua coba introspeksi diri, kita tahu bahwa ada seorang namanya Akan gak setia. Sehingga peperangan ini boleh kata nggak bisa tuntas. Kalau perangan nggak tuntas berarti ada kompromi di dalamnya, saudara. Atau kita Yehuda tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Harusnya Allah sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau dan kamu bisa menaklukkan semua. Tapi kali ini tidak bisa, saudara. Dan ada ketakutan, tidak berani masuk untuk menaklukkan itu. Melihat kereta-kereta yang besar ini, saudara. Saya teringat, saudara, dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Sakaria pasal 4 ayat ke-6. Saya akan baca dulu, saudara. Silakan ada seorang membaca. Sakaria pasal keempat ayat ke-6. Saya akan bacakan ya. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita melihat bahwa Yehuda yang katanya disertai Tuhan, tetapi tidak tuntas mengerjakannya. Kenapa? Saya melihat di sini, saudara, Yehuda tidak mengandalkan Tuhan. Atau ada sesuatu yang tersembunyi di sini sehingga Allah nggak menyertai Yehuda, sehingga nggak bisa tuntas. Ini ada dua hal, saudara. Pertama, saudara, kita melihat bahwa Yehuda dalam peperangan ini ya, hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dia lupa dalam peperangan ini mengandalkan Tuhan. Aspek lain, ada hal-hal tertentu yang Alkitab kita tidak terlalu menjelaskan, yang buat Allah itu tidak menyertai dan tidak memberikan kemenangan kepada Yehuda di dalam menaklukkan ini. Ya. Saudara, di sini saudara kita melihat ini permulaan daripada mereka berperang. Yehuda adalah pionir melakukan peperangan, saudara. Jadi Yehuda, saya melihat pertama tadi bersikapnya kepada Adoni-Bezek, kemudian dia nggak bisa tuntas seperti ini. Akhirnya, saudara, kita melihat berikutnya, maka suku-suku yang lain akhirnya mereka tidak mengerjakan dengan tuntas. Mereka ada kemenangan tapi nggak tuntas. Mereka ada kemenangan tapi mereka ada kompromi. Ya. Coba kita melihat sudah secara cepat, saudara, kita lihat ayat 21. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihala oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus ayat 21 ya. Jadi orang Yebus itu masih bersama-sama Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Sudah kita lihat, keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel. Tuhan menyertai. Keturunan Yusuf menyuruh orang-orang mengintai Betel. Nama kota itu dahulu Luz. Ketika pengintai itu melihat keluar seorang dari kota itu,
Maka berkatalah kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota itu. Maka kami akan melakukan engkau sebagai seorang sahabat. Saudara, kalau ini sekilas saudara kita melihat, mirip siapa saudara? Mirip siapa? Rahab kan? Mau Rahab kan membantu para pengintai kan? Tapi ini beda sama Rahab, saudara. Karena Rahab ini adalah orang yang sudah mau percaya kepada Tuhan. Padahal ini melibatkan mata-mata yang boleh kata libatkan mata-mata di dalam, tetapi identitas imannya nggak jelas, saudara. Jadi melibatkan seseorang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya imannya belum jelas, saudara. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menggampangkan, tidak minta petunjuk Tuhan, tidak mengerjakan maksimal apa yang Tuhan mau, lalu mereka coba bernegosiasi pakai cara-cara boleh kata suatu hal yang kompromi, saudara. Lalu dikatakan ayat 27, suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Ya. Ayat 29, suku Efraim tidak menghalau orang Kanaan. Suku Sebelon tidak menghalau penduduk Kitron, dan seterusnya. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, dan seterusnya. Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes, dan seterusnya. Dan kita melihat akhirnya terjadi kompromi-kompromi. Ya, mereka ada kemenangan, tapi mereka nggak tuntas. Nah ini, saudara, terjadi di dalam kehidupan orang Israel itu kompromi-kompromi. Kenapa? Mereka kurang setia melakukan kehendak Tuhan. Kedua, mereka tidak mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga mereka makin hari makin lemah, dan akhirnya mereka masuk ke dalam kehidupan yang lebih parah lagi. Dan ini sudah suatu cermin di dalam kehidupan orang-orang percaya pada zaman itu. Saudara, hari ini saudara kita melihat kita orang Kristen tuh hidup di tengah-tengah dunia ya. Seperti betul-betul kalau Alkitab katakan seperti domba dengan serigala. Kita ini lemah. Dan karena kelemahan kita akan gampang digoda atau kita gampang untuk kompromi. Kita gampang digoda, gampang untuk kompromi. Kecuali kalau kita punya hubungan dekat sama Tuhan, kecuali kita mengandalkan Tuhan, kita bisa hidup menang atas pencobaan, atau hidup kita tetap tidak kompromi terhadap hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, kita melihat seperti yang namanya Daniel, Sadrak, Abednego. Dia tinggal di tengah-tengah orang kafir. Tapi mereka punya komit. Pertama, mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Itu tolaknya mereka tuh komit. Ya. Komit tidak mau menajiskan diri. Artinya dia mau hidup di pihak Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, mereka betul-betul hidupnya itu berpaut kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah, kita mengetahui saudara seperti Daniel itu sehari 3 kali beribadah kepada Tuhan. Saudara bayangkan dia seorang negarawan pasti super sibuk, saudara. Banyak urusan yang dilakukan. Ya. Orang kepercayaan raja itu selalu mendampingi raja. Kalau ada pasti banyak meeting-meeting, banyak kegiatan. Tapi saudara, Daniel ada orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan sehari 3 kali. Dia tuh menghadap Yerusalem berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Dia betul-betul dalam hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Dan selalu minta petunjuk Tuhan. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Di luar itu, dia siap menanggung konsekuensinya. Termasuk mungkin nyawanya. Termasuk mungkin kedudukannya. Jadi saudara, tanpa Daniel itu berpaut kepada Tuhan, gak ada kekuatan untuk menghadapi ini. Orang pasti dalam hidup ini siapa yang
menghadapi pressure dari sekitar kita, kita pasti takut kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pemasukan, ya, kehilangan suatu posisi, ya. Dan Yosua, saudara, karena hatinya berpaut kepada Tuhan, berarti dia betul-betul mengandalkan Tuhan, termasuk sekaligus dia siap untuk menanggung konsekuensi yang paling buruk dalam kehidupan. Untuk kepihakan kepada Tuhan pasti ada harga harus dibayar. Kesetiaan itu ada pengorbanan di dalamnya. Nah, kita melihat juga seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Dia mengatakan, aku tahu Tuhan sanggup melepaskan aku. Tetapi sekalipun Tuhan nggak melepaskan aku tetap tidak mau menyembah pada dewa Tuhan. Artinya apa? Dia tahu kedaulatan Tuhan. Betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang dihadapi dalam dunia ini. Saudara Yesus Kristus, kita melihat orang Israel itu nggak ada komitmen. Ya. Dia cenderung play safe. Tidak siap menanggung risiko yang ada. Ada kesulitan sedikit, dia menyerah. Ada kesulitan sedikit, jadi kompromi. Kenapa? Kan dia jauh sama Tuhan. Kecuali kita dekat sama Tuhan, baru ada sumber kekuatan. Sekaligus, kita akan diberikan bijaksana untuk mengambil keputusan yang benar. Saudara, kita mengakui, saudara, Salomo awal daripada kehidupan ikut Tuhan, Tuhan berikan bijaksana luar biasa sekali. Tapi begitu dia makin hidupnya makin jauh sama Tuhan, tidak berpaut kepada Tuhan, dia kompromi. Ya. Kompromi sehingga dia segala firman Tuhan itu dilanggar. Harusnya dia mengumpulkan kuda, harusnya tidak menikah dengan wanita-wanita kafir. Semua dilanggar oleh si Salomo. Akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Lalu kerajaannya jadi hancur, terpecah situ. Di sini karena Yesus, kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah kehidupan yang pluralis ini, yang bisa menggeser iman kita, bahkan yang membuat tanpa sadar kondisi sekitar kita itu bisa membuat iman kita itu makin hari itu makin luntur. Sampai satu waktu, saudara, istilah kekentalan iman kita itu menjadi encer begitu rupa. Jadi kita akhirnya bisa kompromi dalam hidup ini, saudara. Nah, kita melihat di dalam pasal pertama dan tiap agama, saudara, dari Yehuda dan semua suku yang lain, saudara, mereka tidak menghalau, artinya membiarkan pencobaan, membiarkan kondisi sekitarnya bisa merogoti imannya itu dibiarkan. Dan makin hari, saudara, kehidupan orang Islam mengalami degradasi begitu rupa, saudara. Saudara, coba kita introspeksi diri, adalah apa dalam hidup kita yang harusnya kita pertama kita mau selesaikan atau kita mau buang yang masih nikat dalam hidup kita, saudara. Sehingga menghambat perjalanan hidup kita di dalam untuk bertumbuh rohani atau hidup mau dipakai Tuhan atau mengalami akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ada sesuatu yang mengikat kita sehingga kita sulit untuk maju. Atau mengikat kita sehingga boleh kata kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan itu kurang bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita lepas dari bagian ini, saudara? Seperti Yesus pernah surat Ibrani mengatakan, karena begitu banyak saksi yang begitu mengelilingi kita, marilah kita berlomba dengan tekun. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Adalah kita meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu kita fokus kepada Kristus. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama Ibrani pasal 12 ya. Ayat 1 dan 2 saja. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bahkan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun mengikut salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ada beban dan dosa yang merintangi kita sehingga menghambat perjalanan hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Sekaligus ada beban dan dosa yang merintangi kita sehingga karya Tuhan atau kehadiran Tuhan kurang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, harusnya orang Israel itu bisa mengalami kemenangan gilang gemilang karena janji Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan berperang untuk mereka. Tapi realitanya nggak demikian. Maka dalam hal ini saudara, ada suatu bagian memang Allah itu maha kuasa, Allah itu berdaulat. Tapi aspek lain ada bagian tanggung jawab kita yang harus kita penuhi. Di sini mengkaitkan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Allah berdaulat untuk melakukan segala perkara, tapi juga ada sisi tanggung jawab manusia. Bagaimana sudah terikat dengan covenant, Allah terikat dengan perjanjiannya, maka Dia akan melakukan kepada orang yang taat kepada Dia. Kalau nggak taat, berarti ada konsekuensi logis. Allah nggak menyertai mereka, dan Allah tidak memberikan kemenangan kepada mereka. Saya pada waktu merenungkan bagian ini, saudara, ada beberapa artikel yang saya baca, saudara. Saya menemukan pertama, saudara, di dalam hidup kita hidup kita adalah peperangan rohani. Peperangan rohani itu, saudara, menuntut suatu sikap. Pertama, saudara, kita menjadi orang yang setia. Setia kita menjadi pihak kepada Tuhan. Apapun tantangannya, kita mau belajar setia kepada Tuhan. Apapun konsekuensinya. Yang kedua, saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung, tapi kita nggak berani melangkah. Melangkah dengan iman. Jadi, saudara, ini ada namanya dosa pasif ya. Dosa pasif itu kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yaitu kompromi. Kompromi hanya kita melanggar, ya, kita ada kemenangan, tapi disertai juga dengan kompromi-kompromi, sehingga kita tidak maksimal untuk mengerjakan Tuhan. Pak Tom pernah mengatakan kalau ada orang sukses ya dalam hidup ini, untuk sukses itu berapa besar kamu kompromi? Tanya. Seberapa besar kamu kompromi dengan kamu sukses gitu loh ya. Jadi kalau sukses begitu murni, ya, tidak ada kompromi itu tidak mudah. Ada berapa besar kok untuk sukses untuk kompromi? Nah, ini bisa tantangan tidak gampang. Di dalam hidup kita pasti ingin mengalami keberhasilan, kesuksesan, tapi berapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan? Berapa besar kita tuh hanya kompromi dengan dosa-dosa tertentu untuk mencapai tujuan, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam dunia politik, orang-orang Kristen berpolitik, ada orang-orang Kristen yang sebagai sukses di dalam bisnis macam-macam gitu ya. Ada berbesar di antara mereka kompromi, saudara, sehingga mereka bisa mencapai posisi yang begitu tinggi. Saya baru dapat kabar ada salah satu bupati di Kalimantan Tengah, Kristen, yang bahkan waktu Pak Tong KKR di situ dapat kenang-kenangan dari Pak Tong. Ya. Dua-duanya ketangkap KPK korupsi. Jadi tidak gampang ada orang positif. Ya baru ingat lagi bupati yang dulu ya saya juga kenal, ketangkap KPK karena korupsi. Ya, untuk orang sukses kadang-kala orang sukses ada berapa di dalam
proses mereka itu betul mengandalkan Tuhan, atau akhirnya mereka kompromi dengan dosa. Akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Saudara, kita melihat orang Israel tepat masuk tanah Kanaan, tujuannya mereka boleh menyatakan kehadiran Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, tapi mereka akhirnya justru gagal untuk melaksanakan. Maka pada awal di dalam PA saya katakan, orang Israel tanah Kanaan itu gagal meneruskan tongkat estafet yang dibawa oleh Musa dan juga oleh Yosua, tapi sampai tanah Kanaan mereka tidak bisa melanjutkan dengan tuntas. Nah, itu menjadi suatu introspeksi dalam hidup kita. Kita hidup hari ini sebagai anak Tuhan, kita di tengah-tengah dunia yang sekuler, di tengah-tengah dunia yang penuh banyak cobaan, godaan. Di belakang itu juga ada demonic power, kuasa iblis yang masuk, ya, ikut berperan di dalamnya, mencobai orang-orang percaya, mencoba untuk menggoda supaya kita jauh daripada Tuhan. Kalau jauh sama Tuhan, kita akan gampang dijatuhkan. Nah, kalau kita kuat dalam Tuhan, kita tidak gampang dijatuhkan. Saudara, karena iblis menggoda kita supaya kita jauh sama Tuhan, kurang mengandalkan Tuhan. Waktu kita jauh sama Tuhan, kurang mengandalkan Tuhan, kita akan gampang jatuh. Sebaliknya, kalau kita ada hubungan dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita kuat. Biarlah saudara, apa yang kita pelajari hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu hati berpaut kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan supaya kita kuat menghadapi ujian ataupun pencobaan daripada iblis. Dan kita boleh hidup dengan kemenangan karena anugerah Tuhan.